Halo Sobat Aku, ketemu lagi bersama saya Faiz di channel Pawaian Enak. Hari ini saya akan bertanya-tanya dengan dua orang ini karena kan vlog sebelumnya itu dari Pak Januar. Jadi vlog kali ini saya langsung mendapatkan dua orang, Bapak Irfan dengan Bapak Januar. Nah, hari ini kita bakal bertanya-tanya dulu. Bapak Irfan itu anaknya sakit apa? Bapak Januar kan sudah di vlog pertama saya itu sudah kita tahu dia sakit ginjal, gagal ginjal, bukan tahu ginjal bocor. Ginjal bocor. Iya, ginjal bocor. Bagaimana Bapak Irfan? Kalau perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, asal dari Jeneponto. Penyakit anak saya penyakit tumor mata. Tumor mata? Iya. Sudah berapa lama? Sudah hampir 3 bulan 3 bulan. Sekarang penanganan atau bagaimana? penanganan. Oh, berarti sekarang sudah mudah-mudahan cepat sembuh. Kerja di mana? Sebelumnya kerja di ABK Resto di salah satu perusahaan. Oke. Oh, salah satu. Oh, di mall kita kerja guys dulu, tapi sekarang tidak didapat gara-gara Di PHK semenjak corona. oh, pengurangan Karyawan. karyawan. Terus kita bagaimana Menat Kak? Kalau anak saya saat ini ya masih dalam keadaan bengkak dan sempat juga terkendala untuk kemonya yang ketiga. Kenapa lah terkenal? Terkendala karena sempat di swab dinyatakan positif corona. Tapi saya heran kenapa bisa positif. Nah, jadi kan itu corona kan menyebar melalui interaksi. Nah, padahal ini anak saya sering saya gendong, makanannya yang sisa sering saya makan. Lengket dengan saya ini anak saya. Bagaimana lagi? Ya harus swabnya harus 2 kali negatif baru bisa lanjut kemo. Baru sekarang positif, masih positif ya? Nanti swab pertama tanggal 3 dan swab kedua kayaknya tanggal 5. Tapi kalau seumpama swab begitu kena lagi Maksudnya biaya? Anda BPJS kayaknya itu, atau kalau bukan BPJS dari pemerintah. Oh, sudah ditanggung. Iya. Kalau anak tak kenapa? Kalau anak saya sudah keluar. Sudah keluar nih. Berarti sekarang sisa berobat jalan Ya. sama kontrol. Ya, kontrol. Oh, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Dan bapaknya juga cepat bisa dapat kerjaan lagi. Berarti umur berapa anak tak Gava? Bulan 12 tanggal 11 umur 3 tahun. Oh, berarti lebih tua anaknya. Lebih tua daripada anaknya Pak Irfan. Kendala kita selama masuk rumah sakit apa? Tidak ada Ji. Masalah biaya tidak Ji. Oh, berarti dia sudah biayanya juga sudah ditanggung sama pemerintah dan adalah lembaga-lembaga yang menangani. Ya. Tapi selama corona ini bagaimana kehidupan tak? Maksudnya ini kan sekarang kan pengurangan karyawan. Terus kita masuk salah satu dari karyawan yang dirumahkan. Bagaimana maksudnya cara tak cari uang selama masa pandemi? Apakah jadi tukang parkir, jadi kuli panggul atau apa untuk menutupi biaya hidup sehari-hari? Itu saat ini sementara mencari pekerjaan. Oh, cari kerja ya. Jadi selama ini kalau seumpama tiba-tiba anak tak dipanggil masuk rumah sakit untuk kontrol lagi, Kan kontrolnya dia 2 kali 1 minggu. oh, bukan 1 minggu. Itu pakai biaya dari mana lagi? Umum. Oh, berarti sudah masuk lagi tanggungan di situ. Umum berarti bayar sendiri. Iya. Iya, bayar sendiri berarti kalau umum. Berapa itu? Kalau 1 kali dia 1 kali kontrol 280 lebih. 280 lebih. 280.
Berarti kalau 1 bulan berapa kali? Bulan 8 kali. kali. Berarti memang sampai 2 juta lebih. Itu 1 bulan itu harus didapat. Jadi kalau seumpama tidak ada kerjaan, tidak ambil kesibukan lain kayak buat usaha-usaha apa kan tuh main sembarang. Iya. Hah? Tidak ada. Usaha-usaha jasa-jasa kurir tidak. Kenapa kita tidak buka usaha kurir lah? Kayak bagaimana? Kalau usaha kurir anggaplah ini Pak Januar pesan barang. Tapi Pak Januar buru-buru, halo assalamualaikum, tak bisa kabar ini hari ini kurir pun tidak masuk. Kenapa kita tidak menyarankan Pak Januar saya punya jasa. Gunakan jasa saya, dari mana barang yang mau dikirim, ke alamat mana. Jadi kan paling tidaknya itu tidak membutuhkan ijazah, itu sistem kepercayaan. Jadi ceritanya kita yang kita kenal saya dulu dari tetangga, dari kalau seumpama sudah dari tetangga itu kan paling tidak dari mulut ke mulut gitu. Paling tidak kan biaya pengobatan apa segala macam bisa tertutupi dengan adanya usaha seperti itu. Karena kalau seumpama kita berpikir untuk mencari kerja sekarang kayaknya susah kalau di Makassar. Karena sekarang bukan penambahan karyawan tapi malah yang ada itu cuma pengurangan karyawan. Kenapa tidak kepikiran seperti itu? Biasa juga ini pergi bantu-bantu anak kecil. Di mana? Di Jalan Penumbuh. Usaha Es kelapa. Oh, usaha es kelapa Iya, kita menjual. Sering pergi bantu-bantu. Oh, bantu-bantu Iya, menjual. Itu Biasa kan upahnya harian. dikasih biasa 20.000, 30.000 satu hari. 20-30 cukup kira-kira? Ya. Tidak, jujur Ki? Tidak. Tidak. Berarti 20-30 itu selama 1 hari di masa pandemi ini. Rumah kontrak itu berapa? 500. Luar biasa. 500.000 sehari batang di masa pandemi sekarang, dan penghasilannya itu cuma mendapatkan hasil 20 atau 30 hari per hari. Itu pun tidak rutin kapan itu. Tidak rutin karena paling kalau lagi rame-rame baru dipanggil. Itu sangat perjuangan yang luar biasa. Di satu sisi seorang ayah pasti ingin melihat anaknya sembuh total, tapi di sisi lain ada hal yang harus dipenuhi, mulai dari masalah nasi, masalah kehidupan inilah itulah, pasti ada pasti pengeluaran yang tidak terduga. Contohnya kita membutuhkan biaya tiba-tiba sakit perut apa segala macam, kan pasti dana tambahan lagi kalau seperti itu. Jadi kalau seumpama dipikir-pikir agak miris juga kalau kita lihat keadaan sahabat kita di luar sana yang memiliki anak yang memiliki penyakit yang seperti ini. Karena kalau kita lihat penyakitnya itu bukan penyakit yang biasa, karena kalau kita lihat penyakitnya penyakit orang luar biasa gitu. Karena kalau seumpama penyakit biasa kayak panas, muntah-muntah, mencret, itu artinya sudah biasa. Tapi kalau ginjal, apalagi tadi tumor. Sudah 4 kali dioperasi. Itu lupa tekan lonceng dan jangan sampai di skip. Mari di